Seorang oknum aparatur sipil negara dan juga seorang oknum dokter terlibat dalam tindakan terorisme. Dan bahkan dalam proses penangkapan salah satunya tewas ditembak tim Densus 88. Dua kasus ini menegaskan paham radikalisme dan terorisme ini bisa menjangkau kalangan manapun tanpa kecuali. Kami akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Ada juga mantan napiter dan peneliti terorisme, Mas Arief Budi Setiawan atau Arief Tuban, dan anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani. Selamat pagi Pak Arsul, Mas Arief, dan juga Pak Beni. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Timothy. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya bersama kami pada hari ini. Saya ingin tahu, mungkin dari Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, apa yang harusnya kita lihat atau paling tidak perspektif apa yang harus dimiliki oleh khususnya aparat penegak hukum pada saat semakin banyak kita melihat ada lagi ASN begitu yang terlibat dengan terorisme, setidaknya dalam catatan kepolisian yang sudah menjadi tersangka ataupun terpidana itu sudah ada 15 ASN di sini. Dari sisi penangkapan saya meyakini bahwa saya sebagai mantan terpidana teroris, jadi saya pernah mengalami proses daripada penyidikan dari pernah ditangkap dan sebagainya. Dari keterangan dari rekan-rekan penyidik saya dulu bahwa sejatinya sebelum terjadinya penangkapan terhadap seorang terduga teroris itu sudah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara itu berarti pasti ada bukti-bukti awal yang sudah disodorkan, sudah dipaparkan dalam gelar perkara itu. Nah, dari gelar perkara itu kemudian diputuskan bahwa ini akan dilakukan penindakan atau mungkin akan dipending dulu dan seterusnya. Baru setelah diputuskan pasti ada pengajuan anggaran dan seterusnya, baru kemudian dilakukan operasi penindakan. Nah, terkait dengan Jamaah Islamiyah, yang kebetulan yang belakangan ini tertangkap adalah dari kalangan Jamaah Islamiyah cukup banyak. Ada ASN, ada tokoh ulama, bahkan ada tokoh agama, kemudian ada dokter. Memang narasi di masyarakat itu mereka akan mempertanyakan, oh kok dokter ada yang jadi teroris dan sebagainya. Nah, maka untuk kasus JI, karena saya juga mantan binaan JI, maka perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit kenapa secara singkat, kenapa di JI itu banyak orang yang bersimpati dengan Jamaah Islamiyah. Jadi Jamaah Islamiyah itu sebagai sebuah gerakan, mereka ini mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam dalam lingkup negara, dan jalan untuk menegakkannya itu adalah dengan jalan dakwah wal jihad, dakwah dan jihad. Itu sudah menjadi rumus patennya di Jamaah Islamiyah. Nah, bagian dakwah itu termasuk dalam kegiatan sosial yang legal, bersentuhan langsung dengan masyarakat, santun, ramah, simpatik, dan seterusnya. Sedangkan yang di bagian jihad itu rahasia, tetapi tetap hanya anggota tertentu yang memang sudah direkrut yang mengetahui bahwa ada kegiatan di bidang jihad itu. Nah, terkait dengan jihad ini kan JI memang tidak melakukan aksi sporadis di Indonesia untuk saat ini, sampai saat ini sejauh ini tidak melakukan penyerangan di Indonesia, tetapi mereka melakukan konsep pelatihan itu, persiapan menuju jihad itu selalu masih mereka lakukan. Buktinya adalah pengiriman kader mereka ke Suriah, kemudian adanya sarana-sarana pelatihan Jamaah Islamiyah, kemudian karena untuk operasional dakwah dan jihad itu membutuhkan dana, kemudian pasti kan ada divisi pendanaan yang ya campur, penggunaannya kan campur, ada yang digunakan untuk keperluan jihad dan untuk dakwah. Nah, karena dakwah tadi adalah kegiatan legal, itu mungkin tidak bisa dikenakan delik terorisme, tetapi yang untuk keperluan jihad itu yang kemudian menjerat banyak oknum JI. Kalau lihat pada saat perekrutan khususnya untuk JI ya, apakah memang mungkin profesi awal dari seseorang, mungkin kelebihan ataupun ada latar belakang profesi seseorang itu juga ditargetkah, atau memang kepada individu yang dirasa bisa dipengaruhi kah, atau apa sebenarnya patokannya agar bisa, apakah ini bisa atau tidak dijadikan simpatisan? JI itu sifatnya memang untuk dalam dakwah mereka, baik kita akan mengupas tentang perekrutan mereka itu memang ada di bidang dakwah ya. Di dalam manajemen dakwah JI itu ada 4 golongan, umat Islam atau masyarakat. Itu adalah satu adalah inti, itu adalah anggota JI, berarti mereka itu setuju dan siap berkorban dan bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Kemudian di lapisan kedua, di lingkaran berikutnya ada namanya mereka sebut dengan, kami sebut itu dengan pendukung. Ini bukan anggota, tetapi setuju dan siap membantu perjuangan JI. Kemudian
simpatisan ini setuju dengan cita-cita JI, tapi tidak full membantu, mungkin membantunya hanya insidental gitu ya. Kemudian ada di lingkaran yang terluar adalah netral, yaitu umat yang tidak mendukung tapi tidak memusuhi. Maka minimal keberadaan anggota JI ketika ada di masyarakat dalam perilaku sehari-hari itu orang-orang itu minimal orang di sekitarnya itu bersikap netral, tidak mendukung tapi juga tidak memusuhi si anggota JI itu. Perlahan-lahan kalau dia bisa dengan berlaku baik di masyarakat, mungkin ada orang kemudian bersimpati. Ketika ada yang bersimpati, diajak ikut pengajian, mungkin dia akan levelnya naik kepada pendukung. Dan kalau sudah pendukung menunjukkan loyalitas, dia bisa direkrut menjadi anggota. Nah, yang saya tahu di JI seperti itu. Jadi tidak ada target khusus itu seperti apakah profesi tertentu, tidak. Jadi tapi JI cukup akomodir, jadi semua profesi itu diterima. Kalau di AD itu PNS itu mungkin masih dianggap malah dijauhi karena sampai musuhnya dan sebagainya. Tapi JI tidak seperti itu. Saya ke Pak Benny. Ini tampaknya kalau tadi kita melihat analisa dari Mas Arief bahwa tampaknya tidak menargetkan tertentu, tapi tentu saja mungkin lebih kepada menyebarkan ke sebanyak mungkin untuk bergabung, nanti dilihat strateginya. Dan ini mungkin menjadi bahaya tersendiri ya Pak Benny pada saat orang-orang dengan latar belakang tertentu, dengan mungkin kemampuan suatu kemampuan spesialisasi yang lebih baik yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain, ini juga ada ancaman tertentu bagi masyarakat, Pak Benny. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih pada Kompas TV karena saya bisa ketemu dengan kawan lama saya, Mas Arief. Saya senang sekali. Saya ingin menyampaikan mungkin dalam kapasitas saya sebagai akademisi. Saya dulu kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Teror di UI. Makanya saya kenal Mas Arief. Nah, studi kami kebetulan disertasi saya tentang JI. Jadi saya mengikuti sejak awal berdirinya sampai sekarang. Saya melihat terjadi perubahan yang signifikan. Dari dulu pedomannya namanya PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah. Di sana ada strategi perjuangannya, dari bagaimana membangun kekuatan, menggunakan kekuatan, kemudian menegakkan daulah sampai dengan menegakkan khilafah. Nah sekarang ini di bawah pimpinan Parawijayanto, yang notabene background-nya profesional, HRD sebuah perusahaan besar, dan pernah kerja di 5 perusahaan, lulusan sarjana teknik, jadi beda. Pengelolaan organisasi, membangun organisasinya beda. Sudah membangun bisnis sendiri untuk mendanai organisasi, kemudian membangun jaringan global dengan LO ke Afghanistan, ke Suriah dan sebagainya, juga termasuk pola rekrutmennya. Pola rekrutmennya kalau kita baca sekarang buku inti strategi Tamkin, tebal bukunya, itu secara detail, secara rinci, bagaimana mereka membangun jaringan di semua lini. Bayangkan di lembaga pendidikan, di logistik, transportasi, IT, hampir semua lini mereka masuk. Jadi memang sudah mengincar ya Pak Benny ya, bukan merekrut siapapun yang bisa bergabung, tapi sudah mengincar kalau begitu. Sudah, jadi strateginya memang ya kembali karena profesional, seorang profesional pemimpinnya, maka dalam menyusun strategi itu betul-betul saya lihat bagus sekali. Di samping itu juga mengikuti perkembangan yang ada sekarang dengan pendekatan teknologi. Kemudian bagaimana cover, mereka ada yang terbuka, ada yang setengah terbuka, ada yang tertutup. Jadi memang jangan kaget kalau kemudian ada penangkapan profesi-profesi yang mungkin tadinya orang kira tidak mungkin. Sekarang dokter saja kan sudah ada 5 yang ditangkap. Dan jangan salah, pimpinan Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri itu dokter juga. Jangan salah, di UTM Malaysia itu Dr. Asari, ada profesor, itu 5 orang ada di sana. Jadi sekali lagi kita tidak boleh kemudian berpendapat bahwa nggak mungkin profesi ini akan terkena. Seorang terpelajar begitu maksudnya ya. Betul, karena kita membacanya dari strategi mereka dulu. Kalau kita membacanya dari strategi mereka, maka otomatis ini seluruh pihak dalam hal ini harus waspada.
Pak Beni, kalau masuk menyusup atau menyusupi ASN, mungkin kita masih lebih bisa memahami motivasinya begitu, karena tentu ada keinginan untuk bisa menyusupi ke dalam tubuh negara lah begitu. Dokter latar belakangnya apa kira-kira Pak Beni untuk kita pahami? Kalau tadi juga kita tahu paling tidak sudah ada 5, ini berarti kan memang menargetkan Ya. semakin banyak dokter. Ya. Apa gitu tujuannya kalau begitu? Betul. Profesi dokter adalah profesi yang sangat dekat dengan masyarakat karena misi kemanusiaan. Karena dia menolong masyarakat. Karena dia banyak membantu secara sosial kepada masyarakat. Sehingga ketika figur ini bisa mempengaruhi para pasien atau lingkungannya untuk menarik simpati jauh lebih mudah. Seperti misi-misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Dr. Sunardi ke Suriah. Covernya semua misi kemanusiaan. Meskipun di dalamnya ternyata juga mereka mengirimkan laskar-laskar ke sana, ke Suriah. Jadi ini profesi yang memang dekat dengan masyarakat. Paling mudah untuk menarik simpati dari masyarakat. Oke. Seperti bulu dombanya lah begitu ya kira-kira, karena dia berprofesi dokter tersebut gitu ya Pak Beni ya. Sehingga tidak banyak dicurigai dan bahkan lebih bebas bergerak, khususnya memasuki area-area yang mungkin konflik dan lain-lain yang butuh gerakan bantuan kemanusiaan. Saya ke Pak Arsul, perhatian tentu saja bagaimana khususnya JI ini tampaknya memang menargetkan ingin masuk lebih banyak lagi ke dalam tubuh pemerintahan gitu dan mempengaruhi negara dari dalam begitu Pak Arsul. Bisakah ini sebenarnya bisa diawasi atau paling tidak bisa disaring, terutama lagi kalau bisa ditindak begitu sebelum kejadian? Mas Timothy, saya kira pertanyaannya bukan lagi bisakah atau tidak bisakah, tapi pertanyaannya adalah bahwa ini harus, ya, harus. Jadi yang namanya pengawasan ini harus. Hemat saya, ya, dengan katakanlah sebetulnya kan kasus Dr. Sunardi itu seperti sebetulnya penampakan bukti yang clear, ya. Dari sejak beberapa waktu yang lalu, ya. Kita itu kan juga sudah mendengar dan juga sebetulnya bisa merasakan, ya, begitu banyak misalnya ini katakanlah ya kelompok-kelompok tertentu di BUMN di pemerintahan yang di dalam misalnya kegiatan ceramah termasuk ceramah agamanya itu miring-miring, mengarah-mengarah ya, ke sana. Nah ini tentu kalau belum sampai pada kategori apa yang disebut sebagai perbuatan persiapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu kan memang belum ditindak. Tetapi itu kan tetap harus kemudian pilihannya bukan bisa, harus ditingkatkan kewaspadaan. Nah, saya berpikir jajaran pengawasan melekat Waskat yang selama ini lebih banyak mengawasi soal ada tidaknya penyimpangan anggaran, ada tidaknya penyimpangan etika perilaku pribadi, juga seyogianya sudah harus merambah ke sana, harus masuk ke sana, ya. Artinya melakukan pemantauan, ya. Kalau pengawasan langsung masuk kan nanti bisa juga dituduh sebagai sebuah pelanggaran HAM. Nah, jadi ini hemat saya, ya. Teman-teman yang ada di BNPT, ya, terutama ini juga harus menekankan ke sana. Ya. Nah, yang kedua ini juga mengingatkan kita semua, kan selama ini ya, yang seolah-olah perlu diwaspadai itu penyusupan, terakhir dibilang di partai politik, di ormas keagamaan. Saya kira ya ini perlu juga komunikasi publik di jajaran eksekutif pemerintahan itu menyampaikan bahwa yang namanya ya keterpaparan potensinya itu tidak hanya di lembaga-lembaga atau organisasi non pemerintahan, apalagi ya hanya di lingkungan katakanlah organisasi Islam. Ini ada di mana-mana, bahkan di TNI dan Polri pun ada, ya. Nah, kalau kita komunikasinya seperti itu, maka kemudian tidak ada yang menerjemahkan bahwa soal terorisme itu seolah-olah stigmatisasi terhadap kelompok tertentu. Oke, apa yang bisa mencerabutnya dalam arti juga memunculkan siapa-siapa saja sebenarnya simpatisannya, apalagi mereka yang sudah terlibat aktif. Nanti kita akan bahas lebih jauh, kita akan jeda sebentar, nanti kami akan kembali dengan pembahasan yang usai jeda berikut ini.